Saya berangkat mancing tuh jam 9:30. Habis ngejemput istri pulang kerja di Jam pabrik. 10 malam. 9:30 malam. Kondisi itu posisinya tuh hujan gerimis. Gerimis. Hujan gerimis. Sumur tua yang udah nggak kepake. Entah itu tahun berapa ya. Iya. Dan disebut ada rumahnya nggak ada, cuma ada posisi sumur, mungkin itu buat pengairan. Ya. Nah, sosok itu tuh sosok apa maksudnya? Kalau sekilas dari penampilan, walaupun dilihat sambil takut juga ya, walaupun lihat sekilas, mungkin kuntilanak. Selalu, bahkan kata yang punya rakitnya, dia tuh sampai kalau lagi apes tuh sampai ada di rakitnya tempat mancingnya. Oh, sampai ada di rakit? Iya, di bawah air tuh jadi seperti bayangan ya, mungkin bayangan hitam di bawah perahu kita tuh. Dia diam, kita yang maju ngelewatin dia gitu. Entah dia maju atau nggak tahu, dia diam ya. Posisi kita di atas ini, dia posisi gininya paling sekitar jarak 2 meter 3 meter lah di bawah perahu kita. Kura masih mending lah bentuk kura-kura mah, katanya tuh nggak takut. Ini mah kadang-kadang bentuknya buaya. Pas waktu saya mau buang air kecil ke belakang, balik ke belakang, itu baru kelihatan sosoknya. Katanya mah masuk angin, hujan, petir. Ada salah satu pemancing, entah dia orang tua Karta atau orang mana ya, kesambar petir ya. Bahkan sampai rakitnya aja juga hancur atasnya. Dan orangnya sekaligus mati di sana. Halo everybody, jumpa lagi bersama Jerry Setiawan di sini and welcome back to GRS. Oke guys, kembali lagi di kisah pengalaman horor. Seperti biasa, hari ini kita udah kedatangan tamu guys. Sebenarnya bukan kedatangan tamu, tapi lebih tepatnya kita datang langsung ke tempat beliau. By the way, di video kali ini kita udah ada di kediaman beliau guys. Lebih tepatnya di rumah beliau. Sebelum itu juga kalian pasti udah familiar sama tempat sama background yang di belakang gua ini. Karena sebelumnya beliau udah pernah cerita-cerita di video kita guys. Dan barusan juga gua udah sempet ngobrol-ngobrol sebentar sama beliau. Kalau beliau ini bakal menceritakan kisah pengalaman horornya di sini guys. Dan barusan gue udah sempet cerita-cerita sama beliau guys. Kalau beliau ini pernah ngalamin kejadian horor. Sedikit cerita gue spill ke pengalamannya. Beliau ini pernah ditampakin oleh sosok makhluk supranatural. Bahkan beliau ini pernah melihat sesosok makhluk supranatural berbentuk kura-kura sebesar, yang bisa dibilang sebesar rumah guys. Yang agak aneh sih, mungkin kalian juga nggak percaya, tapi nanti kita bakal dengar langsung ceritanya. So kalau gitu, tanpa banyak bacot, langsung aja kita kenalan sama orangnya guys. Halo bang. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. By the way, sekarang lagi sibuk apa nih? Biasa tahu. Kegiatan sehari-hari ya kerja paling. Oh kerja ya, seperti biasa. Kerja, mancing. Mancing berarti sekarang. Mancing tetap masih. By the way, pasti kalian udah nggak aneh atau udah familiar sama abang yang satu ini. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu siapa abang ini. Bisa dikenalin bang? Boleh. Yang abang dong, Akang. Oh boleh lah, Akang sekarang ya. Sekarang udah pakai kayak gini. Siap. Ya. Kalau boleh tahu Akang ini namanya siapa sih? Nama saya Ian Agustian. Oh Ian Agustian. Ya. Biasa dipanggilnya? Wedus. Oh Wedus. Oh berarti sekarang kita manggilnya Kang Wedus berarti ya? Boleh. Oke siap.
Berarti sekarang ini lagi sibuk kerja mungkin ya. Kerja Terus ngasuh anak Oh, ya, ngasuh anak. kegiatan sampingan ya mancing paling. mancing Ya, berarti buat ngisi kekosongan mungkin ngisi ya. kekosongan kalau jadwalnya libur kerja. Bagus kalau gitu. Oh iya, barusan kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga kan. Ya. Nah, kalau Akang Wadus ini pernah ditampakin oleh sesosok makhluk supranatural seperti kuntilanak. Ya. Bahkan Kang Wadus ini sempet ngeliat makhluk atau bisa disebut kura-kura ya, Ya. sebesar rumah katanya. Sebesar rumah, tapi rumah yang ukuran nggak terlalu besar ya, mungkin rumahnya juga ya posisinya emang di bawah sih, baru kelihatan aja gitu. Oh, baru kelihatan. Nggak muncul, baru kelihatan berbentuknya aja, karena itu posisi yang Oke kalau gitu. Daripada teman-teman kita penasaran, ya. kalau gitu kayak gimana sih awal mula kok bisa sampai bertemu dengan makhluk seperti itu? Bisa diceritain awal mulanya? Oke. Pertama-tama saya ceritakan dulu yang yang mungkin itu seperti dicegat ya, atau di apa ya namanya, lupa sih namanya itu, Jegal. dijegal. Itu kalau nggak salah hari malam Kamis posisi. Saya berangkat mancing tuh jam 9:30. Habis ngejemput istri pulang kerja di Jam pabrik. 10 malam. 9:30 malam. Hmm. Kondisi itu posisinya tuh hujan gerimis. Hujan gerimis. Dan memang biasanya saya suka berangkat malam, nginep di Rakit mancing. Kalau nggak berangkat pagi juga gitu. Saya tuh berangkat dari rumah tuh 9:30, ya kurang lebih setengah jam perjalanan sampai ke lokasi itu, lokasi parkir ya. Iya. Lokasi parkir tempat mancing tuh sekitar jam 10 lebih lah, kurang lebih jam 10. Simpan motor, posisinya dari parkir ke lokasi mancing tuh Rakit ya, itu kurang lebih jarak sekitar 500 meter, nggak terlalu jauh sih Oh, sebenarnya. nggak terlalu jauh berarti. Ya, cuman jalannya yang ekstrim. Jalannya yang kenapa disebut ekstrim? Karena satu, dia tuh jalannya tuh menurun dari tempat parkir itu menurun terus sampai ke posisi Rakit itu menurun. Habis menurun, Oh, jadi Kang Kudus ini posisi dari parkir ke lokasi itu kira-kira pakai motor atau jalan? jalan posisinya. Oh, jalan berarti. Jalan 500 meter ke bawah tuh jalan ke posisi Rakit itu. Jalan kurang lebih 500 meter. Dan kenapa disebut ekstrim tuh? Karena emang ya posisi kalau siang tuh itu tuh kebun bambu. Oh, Kebun bambu, lalu kebun warga, tambah kebun bambu lagi sebelum sampai ke Rakit. Nah, itu. Dari awal turun dari tempat parkir itu udah disambut sama kebun bambu. Kebun bambu, sama di situ tuh di bawah kebun bambu tuh ada sumur tua yang udah nggak kepake. Entah itu tahun berapa ya. Iya. Dan disebut ada rumahnya nggak ada, cuma ada posisi sumur, mungkin itu buat pengairan ke kebun warga ya, mungkin. Habis di situ masuk di kebun warga, di situ tuh ada posisinya kandang kambing. Posisinya lagi hujan gerimis, turun ke bawah tuh licin. Di situ bukan kata ya, tapi emang lihat sendiri, posisi saya sendiri berangkatnya. Oh, sendiri. Sendiri. Oh, posisi sendirian. Sendiri, nggak ada teman. Sambil bawa tas pancing, di apa namanya, di kandang kambing tuh, di atasnya tuh ada yang duduk.
Oh, ada sesosok yang duduk. Karena posisi kandang kambingnya tuh ke jalannya tuh, jalan lewat saya memancing tuh paling jauh 2 meter. 2 meteran 2 meter jarak dari kandang dari kambing. kandang kambing ke jalan yang saya mau lewati itu paling jaraknya 2 meter. Ya, karena memang kandang kambingnya pasti di pinggir ya, nggak mungkin di tengah. Cuman kelewatan kandang kambingnya. Posisi jadi jalan itu paling 2 meter. Di situ saya ngelihat ada sosok, entah itu perempuan, entah itu apa, pokoknya ada yang duduk di atas gentengnya kandang kambing. Dan dia tuh ya sambil ketawa. Oh, ketawa. Dia ketawa. Kalau boleh tahu, Kang Wadus ini langsung lihat langsung Asli lihat langsung ini wujudnya. wujudnya. Walaupun nggak kelihatan mukanya, lihat langsung. Sambil takut juga sih sebenarnya Pak. Pasti Ya jujur takut kalau udah ketemu yang kayak gitu, asli ya pasti. takut. Mau naik lagi ke atas jauh, mau lari ke bawah juga takutnya saya celaka. Soalnya bahaya. posisi menurun banget, menurun banget sekitar hampir 90 derajat posisi turun ke bawahnya tuh. Posisi tanah merah, hujan, licin. Pastilah. Saya takutnya kalau saya lari ke bawah celaka. Ya pasti. Kalau lagi ke atas Jauh. jauh. Emang dari posisi kandang kambing itu ke tempat pancing itu paling sekitar 20 meter 30 meteran lagi lah. 30 meteran lagi berarti. Ya. Situ saya beraniin aja ya. Langsung turun aja. Alhamdulillah di tempat parkir tuh di tempat mancing tuh emang udah ada orang. Udah banyak berarti. Ya sekitar ada 4 orang lah yang lebih duluan datang. Mungkin itu datang dari sore sebelum saya juga. Iya. Udah dapat orang, jadi tidak terlalu takut di posisi dirakit ya. Dan alhamdulillah di posisi besok paginya tuh dirakit tuh, entah mitos atau apa ya, kalau kata orang mah kalau mancing ketemu atau dicegat sama yang kayak gitu tuh mujur gitu, hoki. Oh, manjur berarti. Entah mitos atau apa ya, hoki atau mujur gitu. Sorry. Tapi emang benar kenyataan. Oh, kenyataan. Maaf, gua potong Kang Wadus. Tadi kan Kang Wadus sempat bilang juga kalau ketemu sosok itu pasti hoki lah. Ya. Nah, sosok itu tuh sosok apa maksudnya? Kalau sekilas dari penampilan, walaupun dilihat sambil takut juga ya, walaupun dilihat sekilas mungkin kuntilanak. Kuntilanak soalnya posisi. Oh, yang tadi itu. Soalnya posisinya tuh dia tuh duduk di ujung genteng ya, bukan di atas genteng, di ujung gentengnya. Ya nggak kelihatan kakinya mah, cuman dia nggak nampakin muka. Cuman dia duduk, posisinya mungkin ketutup sama rambut atau apa, posisinya putih. Kalau dilihat dari ketawanya sih itu kuntilanak katanya emang, tapi kata yang punya rakitnya juga itu tempatnya emang di sana tuh ada pohon mangga kaweni. Oh, pohon mangga kaweni. Emang semua yang punya rakitnya lebih lama di sana. Emang dia tuh, saya nyerita ke yang punya rakitnya, bahwa saya kejadian malam itu gitu ada yang nyegat, dia emang udah ngomong hal yang biasa. Oh, berarti sering Katanya. Yang suka ngelihat mungkin. Kata yang punya rakit ya sering. Ya hampir setiap yang datang malam mau mancing malam selalu. Bahkan kata yang punya rakitnya, dia tuh sampai kalau lagi apes tuh sampai ada di rakitnya tempat mancingnya. Oh, sampai ada di rakit? Iya. Gile. Emang belakang rakit tuh pohon bambu semua, pohon bambu. Nah, ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, itu Kang Wadus itu baru apa gimana ke tempat itu?
Itu tempat langganan saya. Oh, sering berarti? Sering ke sana kan posisinya, cuman posisinya itu saya tuh mancing ke sana tuh malam tuh baru. Oh, baru. Biasanya berangkatnya pagi subuh, jam 4, jam 5. Nah, kebetulan sekarang Entah kenapa pengen berangkat malam. Gitu. Oh iya. Biasanya mah berangkat ke rakit itu tuh langganan. Jam 10, jam 5 pagi, kalau nggak jam 4 pagi gitu. Tapi itu nggak ada apa-apa itu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Karena kan berangkatnya kadang-kadang juga 2 orang atau 4 orang sama teman. Waktu itu emang posisinya tuh pengennya sendiri, teman-teman diajak juga nggak bisa. Ya berani-beraniin aja lah, habis pulang ngejemput istri tuh langsung aja berangkat. Kalau udah yang kecanduan mancing malah pastinya. Pastilah. Kalau kita pengen mancing ngebela-belain lah. Nah, kalau boleh tahu itu di daerah mana? Dari Jatiluhur. Oh, Jatiluhur. Tempatnya di daerah Ubruk, lokasinya di Cipariuk kalau kata orang mah. Desanya desa, kurang tahu ya kalau desanya mah. Posisinya kan emang kan cuman tempat itu tuh posisinya tuh wilayahnya Cipariuk, mungkin entah itu desanya atau apanya. Gitu. Mungkin buat teman-teman di daerah Jatiluhur atau wilayah Cipariuk mungkin pernah juga ngalamin seperti kalian. Kalau boleh kalau pernah ngalamin bisa komen aja di bawah ya. Terus lanjut Kang Wadus. Dan entah kenapa mitos yang kedengar tuh kalau udah dicegat sama yang kayak gitu teh suka mujur atau hoki gitu ya. Dan emang bener kealaman. Oh, bener berarti. Pengalaman. Dari sekian puluh orang banyak yang mancing, alhamdulillah kalau mungkin dilombain ya, kalau dilombain mungkin saya juaranya. Itu kalau dihitung ekor saya di rumah bawa ikan hampir sampai kurang lebih 58 ekor ikan nila. Banyak banget berarti. Ya. Biasanya paling dapat 4 sampai 5 ekor atau 10 ekor. Itu pasti banyak. Nah, itu kenapa mitos itu? Ya, mungkin mitos ya atau gimana ya, daerah mancing tuh nggak tahu kan posisinya. Untung-untungan. Biasanya kan Jatiluhur tuh mancing tuh saya nggak melak, nggak nanam, cuman mancing ikan liar aja. Ada yang makan syukur, kalau nggak ada ya emang kita nggak nanam gitu kan. Beda lagi sama yang di kolam gitu. Iya, benar-benar. Terus abis Kang Wadus ini ngelihat berarti posisinya langsung berangkat mungkin. Ya langsung turun aja langsung gimana lagi dah, posisi udah deket, tanggung. Cuman ya kalau takut sih sampai sekarang nggak mau lagi mancing ke sana. Posisinya malam gitu, kecuali ada yang nemenin. Kalau berangkatnya habis maghrib masih ada mending ya, emang itu posisinya cuacanya hujan. Habis itu ya dapat ikan banyak, ya pulang cerita sama yang di rumah juga ya. Sebagian orang sih mungkin gak bakal percaya, karena mungkin dia nggak juga ngelihatnya langsung gitu kan. Cuman ya emang waktunya aja nggak pas berangkat tuh, kalau malam tuh bukan yang mancing gitu kan, udah jatuh tidur. Paling gitu aja sih. Nah, setelah kejadian itu mungkin ada kejadian yang tadi kan barusan Kang Wadus ini sampai ngelihat makhluk kura-kura apa ya? Nah, itu kayak gimana sih ceritanya, kok bisa ngelihat gitu? Ini sebenarnya saya mancing ke Jatiluhur tuh dari tahun 2010-an, tahun 2010-an. Sampai sekarang juga masih pengalaman seperti kayak gitu sering banyak. Salah satunya tadi. Nah, ini yang kedua tuh, ini posisinya rakitnya tuh nyebrang. Saya berangkat naik perahu di servis. Full perahu di Jatiluhur tuh di servis. Saya berangkat ke rakit tuh daerah Karadak kalau nggak salah tuh. Daerah Karadak. Kalau nggak salah gitu ya. Nyebrang dari servis ke sana tuh sekitar setengah jam kalau naik perahu, dan kehalang sama eceng ya. Kalau nggak mesin 15 menit. Dari situ saya nyebrang, berangkat di rumah tuh 4 orang.
sama teman-teman yang biasa saya mancing, sama mamang saya juga suka mancing. Berangkat pagi dari sini, dari rumah tuh sekitar jam 4 pagi, habis sholat subuh berangkat mungkin setengah 5-an, posisi nyebrang sampai lokasi penyeberangan perahu tuh sekitar setengah 6 pagi. Oh, setengah 6. Karena kan beli dulu rumput yang kayak gitu ya. Ya buat pakannya lah. Ya. Sana nyebrang, entah kenapa di tengah-tengah tuh seperti ada, bukan bayangan ya, kalau bayangan mah mungkin ilustrasi ya, seperti apa yang namanya, bentukan tapi enggak kelihatan jelas, tapi di bawah air tuh jadi seperti bayangan ya, mungkin bayangan hitam di bawah perahu kita tuh. Hitam kurang lebih segede rumah, hitam dari ujung kelihatan. Emang sih posisinya nggak naik full gitu, cuman kita tuh ngelihat tuh di bawah tuh seperti ada makhluk atau sosok gitu ya. Bentuknya binatang berbentuk kura-kura. Oh, jadi ngebundar berarti? Ngebundar bulat, kayak kura-kura gitu. Maju posisinya? Dia diam, kita yang maju ngelewatin dia gitu. Entah dia maju atau nggak tahu dia diam ya. Posisi kita di atas ini, dia posisinya gininya paling sekitar jarak 2 meter 3 meter lah di bawah perahu kita tuh. Kalau air danau tuh kalau posisinya di dalam tuh kan jernih kelihatannya tuh, emang kelihatan jelas. Dan 4 orang sama teman saya termasuk sama nahkoda atau pengemudi perahunya juga lihat. Oh, lihat. Dan kata yang pengemudi perahu mah udah biasa. Daerah sana udah biasa ada yang kayak gitu. Tapi dia nggak nyebut itu asli binatang, cuma dia tuh bilang mbah, katanya mbah. Oh, penghuni. Mbah kamu ya, cuma mbah gitu. Rencananya itu bentuknya kura-kura, kata dia tuh. Kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang bentuknya beda-beda gitu. Kadang-kadang bentuk kura-kura, masih mending lah bentuk kura-kura mah nggak, katanya tuh nggak takut. Ini mah kadang-kadang bentuknya buaya. Katanya tuh di danau gitu kan, bentuk itu masih mending ya. Itu mah nggak nampakin jelas. Kalau yang waktu posisinya lagi kebenaran mah posisinya nampakin jelas, kadang-kadang bentuknya buaya. Oh, jadi sering juga daerah sana kan. Emang Jatiluhur tuh mitosnya tuh sangat kental banget, kental banget mitos-mitos Jatiluhur tuh. Situ ya tetap aja kita lanjut jalan sampai posisi di apa namanya, di rakitnya, ya, posisi rakitnya. Terus kita tuh mancing seperti biasa. Kita lagi jemput lagi tuh jam 5 sore sama yang punya perahu aja ya. Emang kita udah janjian kalau berangkat dianterin pasti pulangnya jemput lagi sama dia gitu kan. Cuman sepanjang kita mancing tetap aja kepikiran itu posisi itu apa, kebayang. Kita aja baru ngelihat bayangannya mungkin atau apanya udah segede gitu, gimana kalau udah naik muncul ke atas. Sekarang logika lah, itu kan bendungan ya, waduk Jatiluhur nggak terlalu dalam seperti lautan. Mungkin kalau lautan sih ada binatang lebih besar dari itu kan, contohnya hiu atau paus. Tapi kan ini posisinya danau, nggak masuk akal juga gitu kan. Segede-gedenya danau kalau ada binatang segede gitu berapa ratus tahun gitu posisinya. Nah, kejadian yang Kang Wadus lihat itu baru apa bahkan Bang Wadus sering melihat sosok itu? Baru kalau ngeliat itu mah. Seperti itu mah baru, belum pernah orang-orang ngedengar cerita, cuman baru dengar cerita dari si amang perahunya aja ya. Udah biasa katanya tuh. Bahkan meskipun Kang Wadus sering ke situ, itu baru pertama kali Kang Wadus lihat. Baru pertama kali. Kan biasa juga saya mancing paling nggak sampai nyebrang gitu kan, paling juga pinggiran sebelah sini, nggak nyampe nyebrang jauh kayak gitu. Situ ya mancing seperti biasa, alhamdulillah nggak ada apa-apa sampai kita pulang juga. Kalau pulangnya alhamdulillah normal,
lancar, nggak ada apa-apa gitu. Cuman hanya kepikiran aja setiap waktu mancing tuh, selama sepanjang mancing tuh kepikiran itu yang tadi aja, 4 orang teman-teman tuh. Berarti apa mungkin ya? Ya mungkin sampai teman mah ada yang kapok, Nggak mau lagi. gak mau nyebrang, Gila. gak mau nyebrang, Hmm. sampai kapok nggak ada yang mau nyebrang. Kalau mancing dia posisinya pengennya pinggir aja, nggak mau nyebrang ke seberang, lagi takut katanya. Oh, jadi habis itu mancingnya lancar, Alhamdulillah mancing lancar, walaupun dapatnya sedikit gitu kan. nggak seperti yang Nggak pertama. seperti yang pertama, mitosnya kalau ketemu atau dicegat yang kayak gitu kunti atau apa tuh bakal dapat banyak. Enggak. Situ kejadian ada lagi posisinya sama ini di pinggir daerah Ubruk ya, daerah pasir aja gitu. Satu mancing tuh lupa lagi posisinya, emang banyak tempat mancingnya sih. Emang itu juga nginep sama teman-teman 2 orang, temannya 2 orang, sama saya jadi bertiga. Posisi lu berangkat sore. Kalau itu mah pertama bukan durung ngewujud. Di belakang rakit itu posisinya banyak batu gede, batu-batu gede segede mobil. Di belakang tuh segede mobil, paling kecil tuh mungkin segede helm ya. Ada suara kayak ngegerem, suara harimau kayak ngegerem, kayak gitu tuh. Di belakang tuh pertama dilihat pasti semua mendengar tuh 2 orang teman sama saya tuh takutnya binatang, benar-benar binatang buas. Binatang buas kalau mungkin kalau makhluk astral mah atau makhluk yang lain mah nggak bakalan nerekam. Saya takut tuh binatang asli ya. ya. Gerem berapa kali gerem, dilihat ke belakang nggak ada mungkin ya, gelap juga. Akhirnya diberaniin di center, nggak ada, udah hilang lagi, nggak ada suaranya. Baru ada lagi selang 10 menit di belakang lagi sama aja suaranya, kita ngegerem kayak suara mau gitu ngegerem. Nah pas waktu saya mau buang air kecil ke belakang, balik ke belakang, itu baru kelihatan sosoknya. Sosoknya Seperti harimau. Sosoknya seperti harimau. gila. Kalau boleh tahu jelas banget. Jelas tapi posisi gelap. Hanya samar, entah itu warna apa, posisinya mungkin gelap, terlalu gelap itu, cuman matanya tuh kelihatan nyala. Kalau sejenis kucing kan kalau malam tuh mata tuh nyala. Sambil takut mau kencing juga nggak jadi, balik lagi posisi ngobrol, kasih tahu temen nggak ada. Si harimau itu Nggak ada. kok bisa sampai gitu ya? Ya nggak ada. Pas balik lagi mau kencing nggak jadi, ngasih tahu teman tuh pas dilihat teman di center sebenarnya nggak ada. Ya tuh. Dan habis ngeliat itu tuh suara tuh langsung hilang aja, nggak ada suara ngegram lagi harimau itu, nggak ada. Pas saya ngeliat gitu tuh, saya nyerita ke teman, mungkin saya lihat katanya kucing, masa kucing gede. Ya, gitu kan, mungkin kucing, tapi kan kucing gak bakal segede, hampir di atas kambing gedenya juga. Matanya tuh, yang jelasnya matanya tuh bersinar doang. Dan sosoknya emang ngelihatnya itu. Emang bentuknya tuh seperti kucing, kayaknya seperti harimau. Cuman saya nggak ngeliat jelas itu harimau gitu atau apa ya, cuma ngegeremnya tuh harimau. Kalau matanya tuh kan dari posisi rakit ke belakang tuh posisi gelap. Walaupun batu juga kalau nggak di center nggak kelihatan. Cuma saya lihat itu pas yang saya takut itu, takutnya harimau benar. Kalau harimau benar ya pasti jadi korban. Kalau dia lapar ya pasti nyebrang. Jadi Kang Wadus ini nggak diterkam harimau? Ya enggak. Saya posisi
kencing nggak jadi, balik lagi ke temen ya paling jarak 5 meter udah nggak ada. Di anti center juga udah nggak ada, ke atas itu ke sana mana juga udah nggak ada. Entah itu hilang atau lari mungkin. Ya entah itu hilang atau lari, dia juga takut gitu gimana gitu. Akhirnya ya kita berdekatan aja sama teman, posisinya jangan terlalu jauh tuh. Pertama kan kita jauh-jauhan sama temen tuh, mancingnya posisi rakitnya gitu kan. Ya akhirnya kita pancingnya di sana, kita akhirnya kumpul aja bertiga di sana, nggak terlalu jauh-jauh, takutnya ada yang hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Dan besok paginya tuh nyerita lagi sama yang punya rakitnya, ya katanya mah Terus habis itu cerita sama yang punya rakit, ya emang udah biasa seperti itu. Emang itu katanya tuh penuh wilayah sana ngomongnya. Ya, setiap ada kejadian kayak itu saya nanya sama yang punya rakit, jawabannya kayak gitu semua. Udah biasa ya. Yang penting mah tengah ganggu bahasa Sundanya mah. yang penting gak ngeganggu dia juga nggak bakal ngeganggu saya. Kalau bisa mah kata yang punya rakit itu, kenapa nggak dikasih ikan? Yang jadi permasalahan, saya juga belum dapat ikan. Dikasih apa? Oh, jadi belum dapat posisinya. Ya, kalau dapat ikan mah kita kasihin, katanya itu minta ikan katanya mah, biasanya mah pengen. Ya, posisinya kan saya juga belum dapat ikan. Ya habis itu ya kita tuh ya sambil takut juga ya jalani aja malam-malam itu, malam-malam sepanjang malam tuh sambil takut juga ya jalani aja. Tapi emang bener sih, pengalaman tuh lebih enak gitu. Jadi nggak ngeganggu juga mungkin. Nggak ngeganggu juga, nggak ngeganggu. Habis itu ada pengalaman saya yang paling saya ingat dan paling saya takuti sampai sekarang kalau mancing ke Jatiluhur itu satu, hujan geluduk, hujan petir. Hujan geluduk, hujan petir. Kok bisa sampai takut? Ini mah asli, mungkin hari apa saya mungkin atau gimana ya, saya juga kurang tahu. Biar lebih enak mending ngerokok dulu, sambil ngerokok. Nah, sambil ngerokok dulu biar soalnya kan tadi kamu di sini ceritanya dari melihat sosok kuntilanak pan, dari pertama sosok kura-kura juga sampai harimau. Nah ini kita belum cerita nih, Kang Udus juga belum cerita nih, maksudnya hujan luduk itu apa? Nah, yang saya takuti kalau mancing ke Jatiluhur sampai sekarang, kalau ada hujan petir atau hujan geluduk, saya dapat pengalaman posisi mancing daerah masih tetap daerah Jatiluhur. Posisinya siang. Posisinya saya mancing tuh daerah Indaci kalau nggak salah, pabrik Indaci dah kalau nggak salah tuh daerah mana ya, Pasir Kadongdong gitu, daerah Indaci pokoknya mah. Ya, rakitnya tuh suka disebutnya tuh Indaci Turukdug namanya, rakit ya Payadi ya, masih ingat rakit Payadi ya, intinya masih di wilayah Jatiluhur ya. Rakit Payadi mungkin yang pernah mancing dan pernah ngedengar berita ini pasti tahu, karena saya posisi lagi mancing di situ. Posisi saya mancing dari pagi, berangkat subuh sampai sore tuh alhamdulillah, sampai siang tuh masih normal. Sampailah kejadian yang gak saya inginkan. Semua orang juga bakal diingin-inginkan. Semua orang kejadian itu terulang kembali. Sekitar jam 1 hujan, hujan angin pas geluduk. Posisi saya masih dirakit karena yang sangat tiba-tiba banget ya. Nggak ada kasih aba-aba dulu, mendung atau apa gitu. Langsung angin, hujan, petir. Ada salah satu pemancing, entah dia orang Purwakarta atau orang mana ya, kesambar petir ya. Asli kesambar petir. Posisinya berapa orang tuh? Itu posisi rakit lagi rame.
emang yang itu dia tuh bisa sendiri mancingnya tuh. Rakit yang enggak, kan posisi rakit penuh, ada rakit yang sebelah sana kosong cuman jelek, dia tuh mancing di rakit yang sendiri yang jelek itu. Posisi itu udah dikasih tahu sama yang punya rakit, sama semua orang yang mancing, kalau udah hujan ada petir HP matiin. Nah di situ entah dia nggak dengar atau dia ngeyel, orang itu tetap masih main HP. Main HP nggak dimati-matiin. Saya aja HP dengan ada geludung sekali juga lah, ada petir sekali juga langsung dimatiin sama saya. Takut lah. Dia tuh entah nggak dengar atau dia ngeyel orangnya, dia masih tetap aja walaupun hujan angin petir dia tetap aja main HP kayak gitu. Dan kejadian lah, saya mah nggak minjem mata, nggak kata orang, lihat sendiri, Real berarti langsung. real, timpa petir. Di situ saya shock aslinya. Shocknya karena takut, karena ngelihat gini baru orang ngelihat timpa petir. Dan emang bahkan sampai rakitnya aja juga hancur atasnya. Dan orangnya sekaligus mati di sana. Hancur daerah kan. Kalau hancur sih enggak badannya mah, cuman dia gosong aja, luka bakar. Oh bakar, luka Dia bakar. enggak sekatu mau dulu, dia enggak ini apa dulu, langsung aja luka bakar. Das timbang. Semua orang berarti Arab, cahaya petir itu benar. Panas sampai atap rakit aja hancur. Entah petir tuh ngejar bahan dari besi atau dari HP gitu ya, sinyal HP kan. Yang dugaan mah ya sinyal HP. Dugaan sinyal HP. Di situ saya sampai shock, sampai ada hampir 1 tahun saya gak mancing, dan akhirnya mancing lagi ya. Satu, kalau udah mendung pulang, maupun siang mau pagi ya itu shock itu. Sampai ramai itu. Mungkin kalau yang mancing ke Jatiluhur kalau tahu cerita itu pastilah pasti hafal karena saya itu posisinya lagi ada di sana. Walaupun mungkin orang lain mah hanya ngedengar cerita dari yang lain, dari yang mancing sama yang mancing pastilah. Sampai sekarang rakit itu nggak pernah ada yang mancing malam katanya tuh. Ya katanya mah ada orangnya seperti arwahnya mungkin. Emang itu di sana langsung beres-beres, langsung pulang, nggak nunggu dulu ada polisi, nggak dulu ada apa, langsung aja shock. Aslinya shock. Jadi kejadian langsung depan mata. Setelah cobain aja sama bapak Ke senter geluduk. ya. Wah kalau nyoba mah Ya, janganlah ngelihat, jangan ke senter geluduk dulu ya. Lihat orang celaka jatuh dari motor aja kita udah ngilu. Apalagi ketimpa langsung petir. Jadi permasalahan itu Pak yang saya alami selama saya mancing di Jatiluhur beberapa tahun. Walaupun pengalaman tuh jaraknya nggak deket ya, jarak satu sama yang lain tuh jauh gitu Pak. Itu aja sih pengalaman dari mancing di Jatiluhur mah. Gak ada lagi yang saya alami gitu ya. Mungkin orang lain banyak pengalaman yang lebih lama atau lebih senior dari saya umurnya, mungkin pasti lebih tahu di sana gimana. Ya bisa dibilang itu kejadian yang bisa dibilang terkesan lah. Terkesan. Apa yang bukannya terkesan atau Pak? Gitu Maksudnya yang paling bikin trauma. Nah, itu yang paling diingat lah. Paling diingat cuman itu. Yang hari yang biasa-biasa emang enggak sih. Biasa aja kalau itu mah. Tapi itu mah nggak pernah, kalau yang tenggelam mah nggak pernah ngelihat langsung. Cuma hanya ngedengar dari itu tadi yang meninggal tenggelam, hanya ngedengar aja. Cuman saya mah takutnya saya nyeritanya takut salah, karena saya juga nggak ngelihat langsung.
saya hanya mau cerita tuh pengalaman pribadi saya sendiri aja. Yang real Yang real langsung. saya lihat langsung, yang real saya alami dan jalani, ngelihat langsung pakai mata kepala sendiri. Oh berarti kalau gitu cerita mistis atau horor di Jatiluhur tuh banyak berarti. Banyak. Mungkin yang terkenalnya tuh kalau di Jatiluhur tuh mungkin cerita horornya tuh apa ya namanya tuh, Mbah Jawer. Mungkin buat saudara-saudara kita atau teman-teman yang lagi nonton mungkin punya kisah pengalaman di Jatiluhur, boleh komen atau langsung aja datang buat nyerita di sini seperti Kang Wadus ini. Mungkin kalian bisa komen juga di bawah. Berarti mungkin itu doang yang pernah Kang Wadus alamin di Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau alami di Jatiluhur. Mungkin buat Kang Wadus ini ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman, pesan-pesan apa mungkin? Ya pesan dari saya masih, kalau mau mancing ke tempat apapun manapun kecuali kolam ya, ke danau, ke sungai, lebih baik jaga etika dulu aja. Etika dari omongan, jangan kasar, jangan sompral, bahasa Indonesia sompral, sembarangan. Jangan sembarangan lah. Jangan sembarangan. Satu, kedua, kalau emang mancing daerah danau, kalau udah ada hujan gludug atau hujan petir, lebih baik pulang. Atau minimal ya HP, kalau bawa HP matiin aja HP-nya. Simpen dulu aja, jangan dulu dipegang-pegang, soalnya itu bahaya. Saya ngalamin, walaupun bukan saya yang ngalaminya, walaupun saya hanya ngelihat aja, yang saya lihat Real langsung. Baik kayak itu sih. Saya kan kalau dari makhluk-makhluk halus atau astral kayak gitu tuh, ucapan yang harus dijaga tuh. Takutnya keganggu. Iya, sampai keganggu. Karena menurut saya tuh setiap tempat, maupun itu halaman atau rumah kosong atau wilayah, pasti ada penunggunya. Pasti lah. Etika sopan santun tetap dijaga. Benar. Walaupun nggak kelihatan. Sebenarnya sama aja, dia juga ngelihat kita aja yang nggak ngelihat dia. Gitu. Mungkin dia tuh ingin dihargai. Nah, beda lah. Iya beda. Itu aja sih. Benar. Bisa berlebih hati-hati lah. Intinya hati-hati iya, lah. Hati-hati. Poin yang gua dapet dari Kang Wadus ini, mungkin kita itu harus lebih berhati-hati, mungkin mau kemana pun juga etika harus tetap dijaga mungkin ya. Iya. Etika. Meskipun nggak kelihatan, mereka mungkin bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat mereka mungkin. Iya. Harus saling menghargai lah, apalagi sama hal-hal yang berbau mistis mungkin ya. So kalau gitu makasih banyak buat Kang Wadus, udah sama-sama. mau ngeluangin waktunya. Oke. Udah mau berbagi cerita di sini juga. Iya. Udah mau berbagi cerita sama kita semua, sama penonton juga. Iya. Sukses terus buat Kang Wadus. Makasih banyak. Iya. Sehat selalu. Amin. Makasih banyak juga buat teman-teman kita yang udah nonton, saudara-saudara kita yang udah nonton. Buat kalian mungkin yang punya cerita mistis atau horor, pengalaman horor, bisa langsung komen di bawah. Mungkin mau cerita juga di sini boleh. So kalau gitu kita berdua pamit undur diri. See you in the next video and peace. Enjoy your life.